531166 5300 silakan Ibu Sari. Iya, baik, kita sudah mendengarkan tema yang luar biasa. Dan seperti saya bilang di awal bahwa semua orang, saudara dan saya, kalau ditanya mau diberkati, tentu kita mau diberkati. Dan tentu Tuhan, hidup kita ini sudah semua ditanggung oleh Tuhan, dan itu artinya kita diberkati. Tetapi untuk melihat berkat sesungguhnya, kita mau belajar sore hari ini apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagian Tuhan untuk kita. Kita harus tangkap, kita harus sungguh-sungguh mengambil dengan iman, dan kita harus percaya bahwa itu adalah hak kita, milik kita, kita layak diberkati ya. Nah, tapi sebelum kita akan lanjut, mari kita berdoa, kita minta hikmat, kita minta urapan Roh Kudus, kita minta kekuatan Roh, supaya apa yang kita dengar, kita baca, kita akan diberkati dengan luar biasa lebih lagi. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan, Engkau punya cara untuk memberkati kami. Kami bersyukur hari ini kalau kami ada sampai detik ini, semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk setiap event, momen hidup yang Tuhan izinkan kami melaluinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sedang proses bagi keindahan hidup kami. Dan mari berfirman Bapa, kami percaya firman Tuhan ini adalah bagian kami, milik kami. Kami semua membaca, kami semua mendengar, dan kami percaya mata roh kami dibuka, mata roh kami dibuat mengerti apa yang kami baca, dan telinga roh kami, apa yang kami dengar itu menyentuh ruang-ruang hati kami, dan kami boleh diberkati. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Siapakah mereka orang-orang yang diberkati? Tentu kita mengamenkan ya, saudara saya, bahwa kita adalah orang yang diberkati. Tapi mari kita belajar lebih lagi untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, untuk kita menerima berkat-berkat sesungguhnya sampai kepada anak cucu kita. Sehingga ada ayat yang berkata, anak cucumu tidak akan meminta-minta roti, karena memang Tuhan menjamin semua keturunan kita. Mari kita baca firman Tuhan. Saudara yang ikut program ini, silakan dibuka dalam kitab Yeremia pasal 17. Kita baca sebentar. Yeremia 17, kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Sekali lagi, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Saudara, kalau kita baca firman ini satu jaminan yang luar biasa bahwa di masa sulit, di masa kering sekalipun, bahwa kita nggak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini luar biasa ya, karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Nah, arti kata mengandalkan Tuhan, mari kita baca sebentar dan mengerti, belajar bersama-sama dari bahasa asli. Ya, mengandalkan Tuhan itu adalah batats. Baca dalam bahasa Ibrani itu punya pengertian bahwa apa saudara? Lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih sungguh-sungguh percaya apa yang dia putuskan. Nah ini saudara ya, ini yang namanya batats. Ya, adalah satu konfirmasi dari ruang hatinya dan pikirannya, semuanya sejalan, tidak ada keraguan. Itu arti dari bacat. Jadi itu apa pengertian dari mengandalkan Tuhan. Nah, adakah hari-hari ini kita benar-benar yang namanya bacat? Apa itu bacat? Tadi bahasa Ibraninya adalah apa? Yang benar-benar pikiran kita, hati kita, semua confident itu, yakin bersama-sama dengan perkataan kita semua, tidak ada yang meleset. Pikiran satu, hati satu, perkataan satu, bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan keputusan kita. Ya, nah ini yang menarik untuk kita belajar. Kalau kita sudah berkata bahwa saya percaya sama Tuhan, mari katakan dengan iman, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini yang namanya batas, tidak ada keraguan.
tapi pikirannya, hatinya, seluruh langkah perkataannya itu semua ya dan amin sejalan. Itu pengertian umum dari kata mengandalkan Tuhan. Nah, jika ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada hal-hal lahiriah, itu bisa mengecewakan. Tapi kalau kita mengandalkan diri hidup kita ini kepada Tuhan dan menaruh harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan tadi yang kita baca 18 itu akan menjadi nyata buat kita. Siapakah yang diberkati? Inilah kita. Ya, yang tadi baca orang-orang yang mengandalkan Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, janji Allah itu terjadi bagi kita, akan digenapi dalam aspek hidup kita. Apa yang pertama Tuhan berjanji? Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, yang batat tadi itu, yang tidak ada keraguan. Yang pertama, ayat 18 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa pengertiannya? Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat erat dekat dengan firman Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah sumber hidup kita ini adalah diserap oleh firman Allah itu, kita menyerapnya. Diserap oleh kita firman Allah itu, sehingga akar-akar hidup kita itu semakin tertancap ke dalam dan bisa melewati masa-masa yang sulit sekalipun kita nggak tergoyahkan. Kenapa? Karena jaring-jaring hidup kita itu terpaku atau terfokus atau terkonsumsi dengan firman Allah. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan firman, sebab air menggambarkan firman Tuhan. Dia adalah air kehidupan, ya. Dan waktu kita menaruh hidup kita kepada Dia, tentu kita menyerap sumber-sumber kehidupan itu sendiri. Dan secara manusia, 100% hidup kita ini adalah dari air, konsumsinya dari air. Air ini banyak sekali kehidupan manfaatnya. Hidup kita ini adalah air. Artinya dalam aspek kehidupan rohani juga kita tahu bahwa Yesus adalah air kehidupan. Waktu kita percaya kepada Dia, maka mengalirlah segala pancaran-pancaran kehidupan yang mendatangkan berkat-berkat yang tak pernah berhenti. Itulah makanya kenapa Yeremia berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua, apa pengertian? Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Yes. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, maka pohon ini akan mengalami satu sumbangsi dari air ini yang membuat akar-akarnya menjadi bagus, dan pohon ini bertumbuh dengan bagus, buah-buahnya menjadi luar biasa, daun-daunnya menjadi subur karena ada di tepi aliran air. Ya, ia merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita ini berakar sangat kuat, tak mudah dilekang oleh waktu atau tumbang oleh karena masalah persoalan. Kita punya fondasi dan dasar yang sangat kuat, yaitu firman Allah itu sendiri. Sehingga segala aspek hidup kita sadari bahwa ditopang oleh firman Allah. Ya, ditopang oleh firman Allah. Sehingga dalam setiap keputusan, saudara, saya ingin bilang bahwa dalam mengambil keputusan ini bukan hal yang mudah. Ada banyak orang sulit dalam menentukan keputusannya. Dia ragu, dia bimbang, bahkan walaupun dia sudah yakin secara manusiawinya, ujung-ujungnya dia bisa kecewa oleh keputusannya sendiri. Kenapa? Ya tentu karena kita memakai caranya kita. Tetapi Alkitab menjamin bahwa ia merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, kalau keputusan yang sulit sekalipun kita melangkah dengan firman Allah, maka saya percaya tidak ada kekecewaan yang kita hadapi. Tapi sebaliknya yang kita hadapi dan kita alami adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi kita ditopang oleh firman Allah itu sendiri. Sehingga setiap keputusan kita bukan tentu mengecewakan, tapi sebaliknya membuat kita bersuka cita. Yang ketiga, ada poin dikatakan ia tidak mengalami panas terik. Ini menarik untuk kita belajar. Artinya
ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, masalah, apapun itu, ya, kita tetap teguh berdiri, tidak mengeluh, tidak semudah menyerah, semudah membalikan telapak tangan, nggak seperti itu. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita tidak mengalami panas terik masalah persoalan hidup kita. Ya, kalau ada banyak orang tidak mengerti panggilan Tuhan, kadang-kadang mereka ikut pelayanan itu karena ikut-ikutan. Oh, ada teman saya di sana, saya mau ikut. Waktu dia mulai kelas dengan temannya, dia tinggalkan pelayanan. Jadi kadang-kadang pelayanan itu menjadi sasaran empuk orang-orang yang punya kepahitan-kepahitan hati atau enggak senang, atau dengan kata lain, dia belum mengalami yang namanya sumber air kehidupan. Ya, coba cek. Kita ini melayani Tuhan atau kita melayani satu komunitas, kelompok? Kalau kita melayani Tuhan, walaupun kelompok itu orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan secara daging kita, pikiran kita, tapi karena kita melayani Tuhan, kita akan tetap stay. Dan berkata Tuhan kita hebat karena kita punya pandangan dan fokus hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tentunya membuat kita akan tetap menjadi seorang yang dewasa dalam roh. Dan bukankah kita berkata manusia menajamkan sesamanya. Jadi kadang-kadang kalau orang itu lari dari pelayanan, dari panggilan, saya perlu bertanya buat saudara. Saudara ini melayani Tuhan dan terpanggil melayani Tuhan, atau saudara pelarian dalam pelayanan? Ya, karena manusia mempertajamkan sesamanya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita punya kekurangan apa, dan Tuhan bawa orang-orang dekat kita untuk apa? Mencungkil semua yang buruk itu keluar sebenarnya, supaya kita menjadi indah. Tetapi kalau kita nggak memahami ini, kita malah meninggalkan pelayanan. Dengar baik-baik, kita perlu punya mata roh, hati pikiran kita yang benar-benar ditaklukkan oleh firman Allah. Kita perlu mengalami yang namanya hidup kita ditopang oleh firman Allah, supaya dalam setiap aspek kehidupan kita, kita mengalami kehidupan yang berakar, yang punya batang air ini merambat terus dan menghasilkan kehidupan. Nah, yang berikut kita belajar melihat dari kitab yang kita baca tadi, saudara, ya, dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8, ya. Kita lihat yang pertama tadi kita sudah bahas tentang seperti pohon yang ditanam tepi air. Yang kedua ada kalimat yang merambat ke akar-akar tepian, ke tepi batang air. Yang ketiga, ia tidak mengalami panas terik. Dan yang keempat ini, ia seperti daun yang tetap hijau. Saudara bisa lihat bagaimana seorang Kaleb, waktu Tuhan memberikan dia petunjuk melalui hambanya Musa, usianya masih 40 tahun. Tapi waktu Tuhan menyuruh dia untuk pergi mengintai tanah perjanjian dan akan diberikan oleh Tuhan, hal yang dia lihat bahwa satu panggilan roh ini, dia pernah mengalami satu roh yang terbakar, breakthrough di usia 40 tahun. Dan sekarang usianya 80 tahun. Tapi dia berkata bahwa pesan-pesan roh ini membakar dia. Dia mengalami Tuhan seperti 40 tahun yang lalu, bahwa walaupun dagingnya mungkin sudah lanjut usia, tetapi roh itu semakin luar biasa terbakar. Dan itu membuat orang bisa semangat melayani Tuhan. Bukan karena usia, saudara, tetapi karena roh Allah di dalam dia. Nah, saya juga percaya kalau roh Allah di dalam saudara, saudara itu seperti daun yang tetap hijau. Nah, ini saudara, ya, indah, yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita. Jadi gambar melihat pohon yang rimbun, yang hijau dan yang indah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi nama Tuhan. Saya waktu pergi ke NTT, saudara, teman-teman bawa saya ke kota Soe dan ke bukit-bukit yang indah, dan ada pohon-pohon luar biasa, pohon-pohon yang disebutkan pohon-pohon rindang, pohon-pohon yang sebenarnya itu sudah beratusan tahun, saudara, sehingga jadi satu keindahan yang luar biasa. Dan pohon-pohon ini dia punya daun-daun itu semakin, walaupun usia pohon ini dari ratusan tahun, saudara, tapi dia semakin mengeluarkan daun-daun yang segar, yang indah, daun-daun yang bagus. Nah, lihat saudara, walaupun usia pohon yang udah ratusan tahun, tetapi daun-daunnya semakin indah. Kenapa? Karena saya melihat pohon ini ada di bukit yang benar-benar itu subur sekali. Nah, ini yang dikatakan, saudara.
walaupun usia kita udah lanjut ya, mungkin kita sudah umur berapa gitu ya, tetapi kalau roh Allah itu ada dalam diri kita, saya percaya roh kita terus dibaharui dari hari ke hari, semakin indah, semakin mengerti panggilan Tuhan, semakin tajam dalam Tuhan, semakin mengerti visi Tuhan, semakin bergairah dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan. Itu kalau roh Allah dalam diri kita ya. Ia seperti daunnya tetap hijau daunnya. Dan yang kelima, ia tidak khawatir dalam tahun yang kering. Ini menarik untuk kita belajar. Ia tidak khawatir dalam tahun yang kering. Yang namanya situasi kering, situasi yang tidak ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan, orang pasti khawatir. Mau makan apa saya bagaimana dan seterusnya. Tetapi Alkitab menjamin bahwa ia tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Artinya bahwa kita selalu percaya janji Allah dan jaminan Tuhan itu kita alami. Kenapa? Karena hidup orang percaya enggak tergantung oleh situasi dan kondisi. Katakan amin. Ya, tapi hidup orang percaya ya, dia diatur dan dikuasai oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersuka cita, karena walaupun dalam masa-masa yang sulit sekalipun, kita tidak pernah terjebak dengan situasi yang namanya kekeringan. Tapi di dalam kekeringan itu kita malah melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi. Saya teringat tentang janji Tuhan, satu nubuatan yang terjadi kepada saya melalui seorang hamba Tuhan luar negeri, seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Waktu dia datang ke gereja saya, dia berkhotbah, dan di tengah-tengah khotbah Tuhan pakai dia untuk memberikan satu nubuatan yang bagi saya sempat kaget pertama, karena dia bilang begini, Anda akan dibawa oleh Tuhan di padang gurun. Nah, pas dia kata padang gurun, pasti percaya nggak ada yang suka. Lagi doa dan dengan kata padang gurun, saya buka mata, saya lihat dia saudara ke padang gurun. Saya percaya semua orang gak suka yang namanya padang gurun. Tapi belum selesai rupanya. Lalu dia berkata lagi, tapi di tengah padang gurun kamu akan melihat oase. Wow, saya bersuka cita, saya bergejolak dalam roh, karena saya percaya oase itu bukan manusia yang membuatnya, tapi itu Tuhan yang melakukannya. Tuhan membuatnya buat kita. Nah, sama di tengah-tengah situasi yang kering, kalau saudara berjalan dengan sumber kehidupan ini, sumber segala sumber, maka engkau pun akan melihat oase. Cara Allah menolong kita luar biasa. Jadi kita nggak pernah takut, nggak pernah khawatir dalam tahun yang kering sekalipun. Ya, dan yang keenam, ya tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Wow, dahsyat sekali di tengah-tengah kekeringan. Tapi kita nggak pernah berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa kehidupan kita, buah-buah pertobatan itu semakin nyata. Karakter semakin kesini, semakin dewasa, semakin be wise, semakin tenang, semakin cemerlang, semakin cerah, semakin dan semakin ada hal yang positif tentunya. Ada hal yang indah yang saudara akan lihat. Bahwa saudara penuh dengan kasih Tuhan, ada roh damai sejahtera yang luar biasa dalam jiwa saudara. Saudara penuh dengan roh sukacita, saudara tinggal jadi pribadi yang produktif, tidak ada di zona nyaman, tapi zona yang saudara alami adalah zona kebangkitan, zona di mana Tuhan bawa engkau semakin naik level. Anda kreatif, Anda multiply, Anda mengalami sesuatu terobosan spiritual yang luar biasa. Anda gak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan itulah janji Allah, berkat sesungguhnya bagi orang percaya. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, ini janji Allah bahwa kita tidak pernah ada di dalam masa kekeringan, tapi sebaliknya kita terus akan menghasilkan buah, karena pemeliharaan Tuhan itu nyata buat saudara dan saya. Haleluya. Stay tuned. God bless you all.